Hidup itu bukan cuman ilmu. Hidup itu pakai akhlak. Hidup itu pakai adab. Hidup itu bukan siapa yang besar ilmunya, bukan siapa yang hebat ilmunya, tapi jangan lupa ambil keberkahan dari orang soleh, orang berilmu, apalagi kalau itu zuriyah Rasulullah. Kenapa orang ini bisa menjadi orang sukses? Lihat Habib Umar bin Hafiz kemarin itu. Saya 3 hari di Istiqlal itu, Pak. Itu masjid bisa penuh kayak begitu tanpa tim sukses tuh gimana caranya? Kalau orang itu tidak punya sirrun min asrar Allah. Itu orang, Pak, Masya Allah. Saya itu mau jabat tangan sama beliau, mau ketemu sama beliau itu ikhtiarnya luar biasa itu. Begitu mau masuk, saya kan tidak tega. Orang kan berdesar. Saya berpikir, kok ada ya orang kayak gini buka pengajian. Kalau saya buka pengajian di Istiqlal, takut saya. Takut nggak penuh. Kecuali saya punya duit banyak. Saya kirim sama Ustaz Taufik, Ustaz nih, uang 100 juta. Bawa jemaah ya sebogor, penuh. Tapi jemaah bayaran. Yang ini, ada yang nginep, ada yang ini. Masya Allah. Kenapa itu, Pak? Karena boleh jadi kebersihan hatinya. Bapak lihat, Habib Umar bin Hafiz itu. Saya datang, Deddy Kolboser datang. Malah yang terakhir, orang masuk Islam, Pak. Itu, saya mau baca kitab tuh depan Habib Umar. Itu orang lewat depan saya. Saya bilang, ada LGBT nih depan saya. Pakai kanting, Pak. Orang Chinese, pakai celana sekian. Subuh-subuh. Saya nggak tahu ini orang siapa, kata saya. Saya aja nih, kiai brengsek kayak gini, udah suudzon. Kok dia masuk ya? Saya udah merasa saya itu lebih baik dari dia. Tapi Habib Umar, mukanya tuh sama, Pak. Ngadepin saya, ngadepin orang kayak begitu, itu sama. Kata beliau, ayo kita berjabat tangan dalam ukhuwah. Ayo kita berjabat tangan dalam rahmat Allah. Itu namanya orang yang tidak punya kepentingan dengan dunia. Orang mau mandang beliau apapun, terserah. Nih, maka saya wasiat nih, saya kasih teman-teman nih. Sekarang banyak orang yang sok pinter. Ya, Habib itu ndak asli lah, Habib itu ndak ini, ya mau 24 karat bagaimana. Guru-guru saya itu, semua guru-guru saya, kiai-kiai besar di Indonesia, pemangku-pemangku pesantren, itu semua takzim kepada nasab Bani Alawi. Coba Bapak lihatlah, ya nggak usah sampai dari ujung timur sampai Jakarta, saya ketemu dengan semua kiai, itu takzim. Guru-guru saya di Mesir, Bapak pernah dengar Syekh Ali Jum'ah itu, mufti Mesir yang alim luar biasa, masih hidup beliau sekarang. Itu Habib Umar mau masuk ke majelisnya, itu ngomong, kalian habis ini dengarkan ya, yang mau ceramah itu waliyun min awliyaillah. Itu mufti Mesir yang paling luar biasa, yang memberi warna kepada usul fikih saya. Di Syria itu ada orang alim, namanya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Kalau Bapak ngaji hikam, Bapak tidak akan mendapatkan sarah dari kitab hikam yang luas dengan baju ilmiah, bukan baju satohatus sufiyah. Itu karangan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Masuk waktu ngaji di Damaskus. Bapak bisa cari YouTube-nya. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri itu, muridnya Habib Umar itu, sedang ngajar, Pak. Itu Profesor Said Ramadan Buti yang dihormati di dunia internasional, bukan cuma di negerinya yang mati syahid di bom di masjid itu. Itu datang duduk, Pak, di bawah. Habib Ali itu bangun karena ini gurunya. Nggak bisa guru. Saya berhenti ngajar. Guru yang ngajar. Enggak. Saya datang ke sini tuh niat ngaji sama Habib Ali Zainal Abidin. Saya tahu Profesor Said Ramadan Buti itu alimnya kayak apa. Tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan cuman ilmu. Hidup itu pakai akhlak. Hidup itu pakai adab. Hidup itu bukan siapa yang besar ilmunya, bukan siapa yang hebat ilmunya, tapi jangan lupa ambil keberkahan dari orang soleh, orang berilmu, apalagi kalau itu zuriyah Rasulullah. Jadi kalau Bapak salah mencinta itu kan tidak apa-apa, Pak. Daripada salah membenci, kan mendingan salah mencintai. Saya ngasih sedekah sama orang, Pak. Orang itu nipu kan tidak apa-apa. Niat saya apa enggak sampai? Apa pahala saya enggak dapat? Enggak, saya dapat. Dosa dia, urusan dia. Ini penting, Pak. Untuk kita itu enggak usah, ya Kiai Taufik tuh kasihan, masih banyak pekerjaannya itu. Masih ngurus ini Habib asli atau Habib tuh yang benar ikuti, Pak. Yang enggak benar jangan Habib. Kiai juga sama kok. Apa Kiai itu semuanya asli? Enggak lah. Ada juga Kiai palsu, ada Gus palsu.
Bukan anaknya kiai dipanggil Gus. Maka saya juga berharap tuh ada sertifikasi Gus gitu. Ya, DNA-nya itu diperiksa juga. Lah ini bapak-bapak ingin saya sampaikan tuh, untuk menggapai kesuksesan tuh nggak semuanya lahiriah. Di sini ada hati dan ada mahabbah. Bapak mau naik karir, Bapak mau nyalon di DPR, Kiai Taufik mau punya majelis, itu bukan cuman kehebatan lahiriah, tapi ada aspek batiniah. Nanti itu yang akan menentukan sukses dan tidak suksesnya seseorang di masa yang akan datang.